Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus berkarya. Perkenalkan, nama saya Titi Asla, dosen tetap program studi S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta. Institusi kami beralamat di Jalan Salemba 1 nomor 8 sampai 10 Jakarta Pusat. Saya ditetapkan sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta sejak tahun 2022 hingga saat ini. Dalam pelaksanaan dharma pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah. Setiap mata kuliah dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan tatap muka, di luar pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang saya tetapkan adalah student centered learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sehingga mahasiswa didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses memperoleh pengetahuan. Pada video PDD UKT PT bidang pengajaran ini, saya akan menampilkan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan pokok bahasan proses pencatatan. Mata kuliah ini saya ampu pada semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Mata kuliah pengantar akuntansi ini merupakan mata kuliah dasar yang menjadi prasyarat untuk mengikuti mata kuliah pengantar akuntansi 2. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan pengertian akun serta perannya dalam proses pencatatan, kemudian menjelaskan konsep debit dan kredit serta penerapannya dalam proses transaksi bisnis. Diharapkan mengidentifikasi langkah-langkah dasar dalam proses pencatatan, menjelaskan fungsi jurnal dalam proses pencatatan transaksi, menjelaskan fungsi buku besar dalam proses pencatatan, menjelaskan proses pemindah bukuan atau posting, serta manfaatnya dalam penyusunan laporan keuangan. Yang terakhir adalah menyusun raca saldo serta menjelaskan kegunaannya. Sistem penilaian mata kuliah ini mengacu pada RPS yang telah disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama melalui kontrak perkuliahan dengan komposisi sebagai berikut: kuis dan tugas 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester sebesar 40%, serta presensi sebesar 10% dengan ketentuan kehadiran minimal 80%. Selanjutnya saya akan menampilkan dokumentasi kegiatan belajar mengajar pada pertemuan keempat mata kuliah pengantar akuntansi 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang rekan-rekan semuanya. Kita akan mulai dengan bab yang baru ya pada siang hari ini dengan bab 2, selanjutan dari bab yang kemarin ya, kita lanjut dengan proses pencatatan ya. Kalau kita kemarin sudah mengetahui tujuan pembelajaran kita ya, tentunya sekarang kita akan lanjut pada bab yang selanjutnya, yaitu kita akan melihat bagaimana kita melakukan proses pencatatan. Ya, bagaimana proses pencatatan itu, bagaimana kita menjurnal, kemudian dari jurnal itu bagaimana kita memposting ke buku besar dan kita
pindahkan jurnal-jurnal itu ke buku besar. Ya, bisa buku besar itu ada bentuk P, ada 4 kolom ya. Biasanya 2 kolom kita sebutnya, dengan 4 kolom kita bisa lihat nanti dalam ilustrasi berikut ya. Besar perubahannya. Kemudian yang ketiga kita akan terjemahkan penambahan atau pengurangan tersebut ke debit dan ke kredit. Contoh di sini kita akan lihat dalam transaksi berikut ini, yaitu contoh kita punya perusahaan baru, bagaimana kita akan menginvestasikan dana kita. Tentunya kita akan buat laporan keuangan atau membukukan investasi kita. Tentunya kita akan menganalisa dulu kas itu semua aset ya, kita sudah tahu ada di sisi mana dan liabilitas ada di kas. Kemudian kita analisis persamaan akumulasinya. Ya, persamaan akumulasi kita ingat bahwa aset adalah liabilitas ditambah. Jadi sisi kiri ini harus sama dengan sisi kanan. Liabilitas itu utang harus ditambah dengan modal, ini harus sama. Misalnya di sini 10.000, tentunya di sini modalnya 10.000. Akun aset ini dia selalu berada di sisi kiri atau positif, ya. Kas, kemudian modal. Berarti jumlahnya kas, ada modal, saham biasa sebesar 10.000. Setelah kita menjurnal, selanjutnya kita akan pindah bukukan dalam bentuk tadi saya katakan, kita dalam bentuk yang sederhana. Contohnya kita bentuk P, kita buat masing-masing mempunyai akun tersendiri. Contoh ini kas, dia punya akun kas dengan nomor perkiraan yang sudah ditentukan. Ya, misalnya contoh kas 101. Kas, kemudian ada modal saham biasa. Kas berada di sisi debit, kredit berarti di sini debit 10.000. Kemudian modal berada di sisi kredit, saldo normal. Ya, kita ini saldo normal 10.000. Ya, jadi bisa kita lihat di sini posisi kas kita ada di sisi normal 10.000 dan di modal saham biasa 10.000. Ya, itu untuk contoh yang pertama, transaksi pertama. Selanjutnya kita akan masuk pada transaksi yang kedua. Contoh pada tanggal 1 Oktober, Pionir membeli peralatan kantor seharga 5.000 dengan menandatangani biasa bayar senilai 5.000 berjangka 3 bulan 12%. Ya, berarti di sini pada tanggal 1 Oktober kita akan lihat dulu, apakah kita analisa dulu dia akan masuk di sisi apa untuk pembelian peralatan. Ingat bahwa dia membeli peralatan itu bukan cash, tapi secara kredit. Berarti masih utang atau masuk pada akun yang liabilitas. Ya, berarti di sini kita lihat asetnya kita berada di, ya, nambah lagi. Tadi kan aset ada kas kan, sekarang nambah lagi aset yaitu peralatan. Berarti kita ada peralatan di sini. Ada peralatan sebesar 5.000. Ingat bahwa kita membeli peralatan ini tapi tadi dia menggunakan biasa bayar atau masih utang. Di sini berarti kita lihat analisa samanya peralatan sama dengan biasa bayar. Oke. Lanjut, kira-kira sampai di slide kedua ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya mau tanya. Ya, silakan. Tadi kan seluruh aset kan kalau bertambah itu kan jadi ya Bu. Ya. Ada nggak sih Bu jenis aset Bu? Ya. Jadi jenis-jenis aset, ya. Ingat bahwa di pertemuan sebelumnya kita sudah ada jenis aset. Aset itu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar contohnya tadi yang kas, ya. Tadi ada kas.
kemudian ada peralatan, ada piutang, ya. Kemudian yang tidak lancar itu aset yang jangka waktunya bisa lebih lama, misalnya ya tetap, ya aset tetap, bangunan, ya mesin, ya. Nah, dan itu juga di situ aset juga ada umurnya, bisa kita katakan aset jangka panjang atau jangka pendek, itu masuk juga ya lintas dari jangka panjang dan pendek, ya. Jadi di sini kita lihat aset ini tadi yang ditanyakan ada kas, ada piutang usaha, itu masing-masing masuk aset lancar. Ada peralatan, contohnya ini kas, peralatan, sebagainya. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Ya, transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 2 Oktober menerima uang muka kas sebesar 1.200 untuk jasa periklanan yang diharapkan selama pada tanggal 31 Desember. Ya, jadi dia beriklan, ya, tapi itu akan sampai pada tanggal 31 Desember. Ya, tentunya kita lihat di sini iklan ini kita akan masuk pada aset karena ini jasa, pendapatan jasa diterima di muka, ya. Ya tentunya kas kita akan bertambah, ya 1.200. Kemudian untuk jasa yang belum diberikan karena masih uang muka, ya. Kemudian pendapatan masih diterima di muka, ini masuk pada liabilitas atau masih masuk pada utang, ya. Selanjutnya kita analisa apakah itu akan masuk pada sisi debit atau akan masuk pada sisi kredit. Ya, kita jurnal. Ya, jurnalnya yaitu kas, pendapatan jasa diterima di muka. Nah, kita pindahkan ke buku besar. Nah, ingat target kita kas, misalnya contoh kas tadi ada 10.000. Nah, ini berlanjut terus ya buku besarnya. Itu tanggal 1 Oktober ya kas 10.000. Kemudian ini kita ada transaksi kas tanggal 2 Oktober sebanyak 1.200. Kemudian kita buat lagi akun yang baru, kan ini akunnya modal, kita buat lagi akun baru, ya pendapatan diterima di muka. Ingat pendapatan diterima di muka masuk akun liabilitas atau nilai saldo normalnya berada di sisi kanan atau sisi kredit 1.200. Jadi simbol ya, ini 1.200 di sisi debit, kemudian 1.200 di sisi kredit. Pendapatan diterima di muka. Itu transaksi yang ketiga. Kita lanjut untuk persamaan akuntansi yang keempat. Di sini ada pada tanggal 3 Oktober PLN membayar sewa kantor untuk bulan Oktober tunai sebanyak 900. Nah, kalau di sini dengan transaksi ini kita akan mencatat di sisi mana untuk 900 ini? Asetnya kas berarti bertambah atau berkurang? Ya, kas berarti berkurang karena untuk membayar sewa kantor, ya kan? Dan tentunya dia akan mengurangi apa? Modal atau likuiditas, ya. Nah, karena kita bisa lihat di sini berarti kas kita berkurang sebesar 900. Oktober tanggal 3 berkurang 900. Untuk bayar apa? Bayar sewa. Kita buat lagi yang punya baru, biaya sewa sebesar 900. Ya, ingat untuk biaya saldo normal berada di sisi debit 900. Untuk kas keluar
berarti ada di sisi kredit sebesar 9. Ya, kita bisa lihat dalam jurnal seperti ini ya. Kas sudah berkurang, kemudian kita buat tahun yang baru untuk beban sewa. Ya, lanjut. Oke, sebelum saya lanjut sampai transaksi ini, ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Izin bertanya Bu, Ya. ada berapa laporan keuangan sebenarnya dalam penyajian pada perusahaan Bu? Ada berapa laporan keuangan? Iya. Iya. Ya, jadi sudah masuk ke laporan keuangan gitu ya. Ya, tentunya kita akan buat ini, tentunya kita akan sampai ke laporan keuangan. Apa aja laporan keuangan? Ya, kalau sekarang kita biasa kenal dulu neraca ya. Sekarang laporan posisi keuangan. Ya, di laporan posisi keuangan itu ya, laporan posisi keuangan. Ya, di situ ada yang tadi, di sini ada akun-akun ya, ada aset, kemudian tadi ada likuiditas, ada depositas. Ini nanti kita kalau nanti di selanjutnya atau ini nanti kita akan itu ini aset-aset apa aja sebenarnya katakan ya, likuiditas itu apa aja, kemudian likuiditas apa aja. Itu untuk laporan posisi keuangan. Kemudian laporan laba rugi. Di situ tentunya ada pendapatan, kemudian ada beban-beban atau biaya-biaya ya, operasional ya. Kemudian ada saldo laba ya, nanti kita akan hitung berapa laba kita di periode ini ya. Kemudian ada laporan arus kas. Yang terakhir nanti kita akan pelajari catatan atas laporan keuangan. Ya, itu nanti kita akan pelajari ini 5 ini ya. Mudah-mudahan sampai kita selesai kita akan bisa membuat kita akan bisa membuat laporan keuangan di satu perusahaan. Jadi beberapa laporan-laporan ini ya tentunya nanti akan kita pelajari awal seperti apa. Kali ini kan kita masih catatan ya, nanti selanjutnya kita akan melihat bagaimana laporan-laporan ini menghitung saldo laba, kemudian akan menghitung laporan kas, dan kemudian akan apa catatan dalam laporan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu sedikit dengan slide yang selanjutnya. Pada tanggal 4 Oktober, Pionir membayar 600 untuk 1 tahun polis asuransi yang akan berakhir tanggal 30 September. Oke ya. Di sini kita lihat ada asuransi dibayar di muka. Ya, ada asuransi dibayar di muka. Di sini tentunya kita akan lihat analisa dasarnya. Nah, analisa dasarnya asuransi dibayar di muka itu akan bertambah di mana? Ya. Kemudian ingat asuransi dibayar di muka itu masih masuk dalam akun aset. Ya, tentunya di situ ada kas, tapi kas akan bertambah dan asuransi dibayar di muka akan bertambah sebanyak 600. Kemudian kita lihat dianalisa dulu maksud kredit yang mana, kemudian kita jurnal ya, asuransi dibayar di muka pada kas dan kita pindahkan ke akun pemirsa ya. Mungkin untuk materi pada siang hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan ada tugas ya, mohon tugasnya diselesaikan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat siang rekan semuanya, sampai ketemu di minggu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video PDD UKTPT bidang pengajaran ini saya buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.